Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir surah Al-Insyiqaq, dan kita masuk pada ayat surah Al-Insyiqaq, fama lahum la yu'minun. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau sujud. Bahkan orang-orang kafir itu telah mendustakannya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam dadanya. Maka sampaikan kepada mereka ancaman azab yang pedih. Taib. Surah Al-Insyiqaq ini, fama lahum la yu'minun, mengapa mereka tidak beriman? Karena sebelumnya bicara tentang kondisi hari kiamat. Maka orang-orang kafir Mekah, mereka tidak beriman dengan adanya hari akhir. Makanya Allah Subhanahu wa taala singgung di sini, fama lahum la yu'minun. Kenapa mereka tidak mau beriman padahal telah jelas ayat-ayat, dalil-dalil tentang adanya kebangkitan setelah kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala singgung juga, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an, apabila dibacakan Al-Qur'an kepada mereka sebagai dalil, la yasjudun, mereka tidak mau sujud. Apa makna yasjudun di sini? Karena arti sujud dalam Al-Quran itu juga diartikan ruku. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 161, wadkhulul baba sujjada. Masuklah lewat pintu Baitul Maqdis itu dalam kondisi sujud, maksudnya dalam kondisi ruku. Ya, menundukkan kepala. Artinya makna sujud dalam Quran bisa dimaknai sujud yang kita ma'ruf ataupun dimaknai ruku. Ada juga yang mengatakan maksudnya di sini adalah salat. Apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, kenapa mereka tidak mau sujud? Maksudnya kenapa mereka tidak mau salat? Karena terkadang dalam Quran itu menyebutkan sebagiannya untuk secara keseluruhannya. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dan bacaan Al-Quran di waktu fajar itu disaksikan para malaikat. Maka maksudnya di sini salat fajar, bukan di waktu fajarnya, maksudnya bacaan di salat fajar gitu ya. Tapi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bahwa yang dimaksud sujud di sini adalah sujud lil khudu, kerendahan dirian kita kepada Allah, atau dengan kata lain disebut dengan sujud tilawah. Dan ini yang banyak dikuatkan para ulama. Jadi maksudnya wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun, sujud di sini diartikan sujud tilawah. Dan ini yang kita akan bahas panjang lebar seputar sujud tilawah.
Kalau Allah mengatakan balil ladzina kafaru yukadzibun, bahkan orang-orang kafir itu mereka senantiasa mendustakan. Maksudnya mendustakan sujud itu. Kemudian Allah mengatakan wallahu a'lamu bima yu'un, Allah lebih paham terhadap apa yang mereka sembunyikan. Maksudnya yang ada dalam dada-dada mereka Allah tahu maksudnya. Makanya kemudian Allah memerintahkan kepada Rasul fabasyirhum bi'adzabin alim, beri kabar gembira wahai Muhammad kepada mereka dengan ancaman azab yang pedih. Taib, kita akan fokus pembahasan di malam hari ini dalam ayat wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Apabila dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, mereka tidak mau sujud. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sujud ini adalah amalan yang sangat agung dalam Islam. Saya akan sebutkan keutamaannya. Yang pertama, sujud ini termasuk ahabbul a'mali ilallah, amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan itu, dengan sujud itulah menyebabkan kita masuk surga. Ingat hadis Thauban maula Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia bertanya kepada Rasul tentang amalan yang bisa memasukkan ke surga. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alaika bi kathratis sujud, kalian harus banyak sujud. Fa innaka la tasjuda lillahi sajdah, karena engkau tidak melakukan satu kali sujud saja kepada Allah illa rafa'akallahu biha darajah, kecuali Allah akan angkat derajatmu, wa khutta anka biha khati'ah, dan Allah akan hapuskan seluruh kesalahan. Dari sini Nabi SAW menyebutkan dua keutamaan. Pertama, Allah angkat derajat, maksudnya derajat kita di sorga. Dan yang kedua, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya. Ini yang pertama, bahwa sujud itu amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jal. Dengan sebab itu kita bisa masuk surga. Yang kedua, sujud adalah penyebab kita menjadi teman Nabi SAW di surga. Kita akan berteman dengan Nabi di surga. Dan itu berdasarkan hadis Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an, ketika Rabi'ah ini yang masih kecil, usianya 10 tahun, selalu membantu Rasul di malam hari, menyediakan air wudu, siwak, sandal, dan begitu seterusnya. Karena kebaikannya, akhirnya Nabi SAW mengatakan kepada Rabi'ah ini, dan mengatakan, ya Rabi'ah, kau sudah berbuat baik kepadaku, maka mintalah apa yang bisa aku beri. Maka Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, umur 10 tahun dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak ingin apa-apa kecuali jadikan aku temanmu di surga. Maka Nabi SAW terdiam dan mengatakan, awa ghairu dzalik, yang lain ada selain itu? Kata Rabi'ah, tidak ada. Maka Nabi SAW mengatakan di hadapan Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, kata Nabi SAW, kalau begitu bantulah dirimu supaya menjadi temanku di sorga. Fa'inni ala dzikrika fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud, maka bantulah engkau supaya jadi temanku di sorga dengan memperbanyak sujud. Dari sini istimbatnya adalah orang yang banyak sujud, otomatis kan banyak solatnya dia. Kalau tidak banyak solat, dia tidak banyak sujud, ya kan? Maka orang yang banyak sujud menjadikan kita menjadi teman Nabi SAW di surga. Ini yang kedua. Yang ketiga, yarfa'ullahu bihi darajat wa yahuttu bihi sayyi'at, bisa mengangkat derajat kita di surga dan bisa menghilangkan banyak keburukan dari kita. Sebagaimana hadis Thauban yang tadi saya baca. Kata Nabi SAW, ma min abdin yasjudu lillahi sajdah illa kataballahu biha hasanah wa khutta anhu biha sayyi'ah wa rafa'a laku biha darajah fastaghfiru minas sujud.
Tidaklah seorang hamba sujud kepada Allah sekali sujud kecuali Allah akan catat satu kebaikan, Allah akan hapus satu kesalahan, dan Allah angkat satu derajat dia. Kata Nabi SAW, maka perbanyaklah sujud kalian. Nah, ini juga diantara keutamaannya. Kemudian yang keempat, sujud ini bisa membuat setan sakit hati, bisa membuat setan sedih. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata," apabila anak Adam itu membaca ayat-ayat sajdah. Nanti saya jelaskan ayat-ayat sajdah itu. Fasajada, setelah dia membaca ayat-ayat sajdah, kemudian dia pun sujud tilawah. I'tazala syaitanu yabki, maka syaitan akan lari sambil menangis. Wa yaqul, dan dia mengatakan, "Ya wailah, celaka aku," katanya. Umira hadza bisujud fasajada falahul jannah. Orang ini diperintah sujud, dia sujud maka dapat surga. Wa umirtu ana bisujud fa'asautu faliyannar. Tapi aku diperintah sujud dulu oleh Allah Azza wa Jal, aku pun bermaksiat kepada Allah, tidak mau sujud, maka Allah janjikan neraka kepadaku. Artinya setan mengakui dia akan masuk neraka. Sedih jadinya kan. Ini yang keempat. Yang kelima, termasuk juga sujud ini adalah aqrabu ma yakunul abdu minallah. Paling dekat posisi kita dengan Allah itu ketika sujud. Apalagi sujud itu penghambaan yang hakiki. Bagaimana tidak kepala yang kita anggap mulia ini diletakkan di tanah, diletakkan di tempat kaki. Kalau ini bukan bentuk penghambaan, apa namanya? Makanya disinilah kemudian tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah itu di waktu sujud. Dan itu berdasarkan hadis Nabi, aqrabu ma yakunul abdu ilallah idza sajada fa aktsirud du'a inda dzalik. Kondisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah itu di waktu sujud. Makanya disitulah perbanyak doa, kata Rasul. Ini juga diantara keutamaannya. Kemudian yang keenam, termasuk alamat orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Karena neraka tidak akan mampu memakan bekas-bekas sujud. Kata Nabi SAW, ta'kulun nar min ibni Adam illa athara sujud. Semua badan, anggota badan manusia akan terbakar di neraka kecuali bekas sujudnya. Dahinya tidak akan terbakar. Haramallahu 'alan nar an ta'kula athara sujud. Kata Rasul, Allah haramkan kepada neraka untuk memakan bekas-bekas sujudnya. Dan dari situ malaikat mengenali siapa yang akan diselamatkan dari neraka dari bekas sujudnya itu. Jadi orang-orang yang mendapatkan syafaat yang masuk neraka, kemudian oleh malaikat hendak diambil dan dimasukkan ke dalam surga, malaikat tidak akan kenal kecuali dari bekas sujudnya itu. Kemudian yang nomor 8 juga dijelaskan di antara keutamaan sujud adalah bahwa sujud adalah maudhi'u istijabati doa, tempat mustajab doa. Disebutkan dalam hadis, Nabi mengatakan, inni nuhitu an aqra'al Qur'an raki'an aw sajidan. Aku dilarang untuk membaca Quran waktu ruku dan sujud. Fa ammar ruku fa'azzimu fihi rabb. Dalam posisi ruku besarkan Allah, muliakan Allah. Wa ammas sujud, adapun di waktu sujud, faztahidu fid du'a faqaminun an yustajaba lakum. Karena disitulah posisi kalau kita berdoa, yakin pasti diijabah. Jadi yang nomor 8, bahwa sujud adalah tempat mustajab doa. Ini nomor 8. Nomor 9, bahwa sujud adalah min asbabi rahmatillahi azza wa jalla li abdihi, sebab hamba ini mendapatkan rahmat Allah azza wa jalla. Disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 60. Karena Allah mengatakan, wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Apabila dikatakan kepada mereka sujudlah kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Allah Subhanahu wa taala, Maha Rahman. Dari sini kita tahu bahwa di antara sifat Rahman adalah rahmat. Allah memberikan rahmat. Makanya sebab mendapatkan rahmat itu karena dengan cara memperbanyak sujud. Kemudian juga
Dan yang terakhir tentunya di antara manfaat sujud adalah yang paling tinggi tadi. Kita ini sedang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena meletakkan sesuatu yang mulia di tempat yang hina. Artinya kita sedang mentauhidkan, merendahkan, khudu adzul dalam bahasa Arabnya ya. Dan itu adalah puncak daripada tauhid. Sujud itu puncak daripada tauhid. Makanya tidak boleh orang sujud kecuali kepada Allah. Lalu bagaimana para malaikat sujud kepada Adam? Itu bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan. Karena sujud ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, kalau kita sudah tahu keutamaan sujud, kita masuk pada sujud tilawah lah. Karena sujud ini kan artinya keutamaan 10 yang saya sebutkan ini mencakup semua sujud. Tidak mesti sujud tilawah ya. Jadi mencakup semua sujud, termasuk di dalamnya sujud tilawah. Adapun sujud sendiri ini kan bermacam-macam. Ada 4 sujud yang diperintahkan dalam Islam itu. Pertama namanya sujud salat. Ma'ruf, ketika salat antum sujud. Ya, itu yang ma'ruf. Kemudian yang kedua ada namanya sujud as-sahwi. Masih dalam salat juga. Kemudian yang ketiga namanya sujud at-tilawah. Bisa dalam salat, bisa di luar salat. Kemudian yang terakhir sujud syukur, dan ini di luar salat. Jadi inilah 4 sujud yang diperintahkan dalam Islam. Adapun yang pertama, ya kita masuk yang pertama sujud salat ya, sudah jelas lah, kita tidak perlu bahas. Sujud salat ma'ruf harus mengikuti 7 rukun sujud. Kalau tidak sah sujudnya. 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, kemudian dahi dan hidung. Ini disebut arkan sujud namanya. Kalau 7 anggota badan sujud ini tidak nempel di bumi, maka tidak sah sujudnya. Ini yang pertama. Kemudian sujud sahwi. Sujud sahwi ini ikhwatu fi din muliakan Allah Azza wa Jal, ini termasuk daripada jawabirus shalah. Jawabirus shalah. Jawabirus shalah itu apa artinya? Hal-hal yang bisa menempel kekurangan-kekurangan dalam salat wajib. Ada 3 perkara untuk menempel kekurangan dalam salat wajib itu. Pertama, sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib itu kenapa disyariatkan untuk menempel yang wajib? Mungkin ketika antum salat wajib, maghrib, isya, zuhur, asar, mungkin melamun, tidak khusyuk gitu ya. Ada aja kekurangan dalam salat wajib itu. Maka untuk menyempurnakan kekurangan dalam salat wajib itu dengan cara apa? Memperbanyak sunnah rawatib. Ini yang pertama. Yang kedua yang bisa menempel salat wajib adalah wirid setelah salat. Terkhusus kalimat istighfar setelah salam. Astagfirullah. Makanya kalau habis salat, zikir yang pertama kali antum baca adalah astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa ini yang diutamakan sebelum yang lainnya? Karena istighfar ini menempel kekurangan dalam salat. Ya, kita istighfar kepada Allah. Mungkin ada kekurangan dalam salat, makanya kita istighfar. Makanya antum yang tergesa-gesa umpamanya tidak sempat menyempurnakan wirid salat, minimalnya antum baca istighfar 3 kali. Kemudian tambah Allah mantas salam minkas salam tabarak tayadal jalali wa ikram. Pergi ya, sambil jalan tuh bisa tasbih, takbir ya kan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini bisa menempel. Dan sebab sujud sahwi itu kan karena menambah, mengurang, atau karena ragu-ragu. Ini 3 perkara yang menjadikan kenapa sujud sahwi itu disyariatkan. Karena kita menambah dalam sholat. Yang kedua kita mengurang dalam sholat, atau karena ragu-ragu. Ragu-ragu akan nambah ataukah ngurang gitu ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun yang ketiga sujud syukur. Sujud syukur ini penyebabnya 4. Ya. Kenapa kita disyariatkan sujud syukur? Karena 4 perkara. Pertama, apabila mendapatkan nikmat. Kita mendapatkan nikmat, maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pamannya lahir anak, itu kan nikmat. Ya, bersujud. Ya. Dapat jodoh nikmat, dapat pekerjaan nikmat. Ya, semua nikmat-nikmat yang
Allah anugerahkan kepada kita, maka kita syukur dengan sujud syukur. Yang kedua, atau terhindar dari musibah. Mau nabrak tak jadi, ketabrak tak mati, ya kan? Jadi ataupun mamanya gempa, orang mati kita tidak, rumah orang roboh kita tidak, kan itu ya. Itu namanya terhindar dari musibah. Itu disyariatkan sujud syukur. Yang ketiga, melihat orang jahat, orang fasik. Melihat orang jahat, kita sujud karena kita tidak seperti dia. Alhamdulillah Allah masih jaga kita tidak seperti mereka gitu ya. Jadi kalau melihat orang jahat, melihat orang fasik, kita bersyukur kita tidak seperti dia. Kita masih dijaga tidak jadi orang jahat. Atau melihat yang keempat, melihat orang yang terkena musibah. Mungkin ada orang gila, kita bersyukur kita tidak seperti dia, akalnya masih ada, orang itu hilang akalnya kan itu ya. Ya, atau melihat orang cacat, ya dia mungkin pincang, kita enggak gitu ya. Dia pun enggak punya tangan, kita punya tangan. Itu juga disyariatkan sujud syukur. Ini 4 perkara yang menjadikan sujud syukur itu disyariatkan. Saya ulangi, ketika mendapatkan nikmat. Yang kedua, ketika terhindar dari bahaya. Yang ketiga, ketika melihat orang fasik. Yang keempat, ketika melihat orang yang kurang fisiknya. Nah, disitulah disyariatkan sujud syukur. Nah, yang terakhir yang kita akan bahas ini sujud tilawah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sujud tilawah ini di dalam Al-Qur'anul Karim paling banyak ayat yang disuruh untuk sujud tilawah itu jumlahnya 15 ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Tetapi yang disepakati cuma 10. Yang 5 itu diperselisihkan, ya. Adapun ayat-ayat itu antum bisa catat. Pertama dalam surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf ayat ke-206. Di mana Allah mengatakan innal ladzina inda rabbika la yastakbirun an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Nah, di sini ada kalimat yasjudun. Ini yang pertama. Al-A'raf, surah Al-A'raf ayat 206. Ya, 206 ya, surat Al-A'raf ayat 206 betul ya. Kemudian yang kedua bisa dicatat juga surah Ar-Ra'du ayat 15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa dilaluhum bil ghuduwi wal asal. Di sini ada kalimat walillahi yasjud. Nah, di sini kalimat yasjud, sujud ya. Kemudian yang ketiga surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat 50. Allah mengatakan dalam surah An-Nahl walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ar min dabbatin wal malaika wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Di sini kalimat walillahi yasjud. Walillahi yasjud. Nah, di sini surah An-Nahl ya. Walillahi yasjud ayat 50 ya. Kemudian yang keempat surah Al-Isra. Surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat 107 sampai 109. Allah mengatakan qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil adqani sujada. Di sini kalimat sujada, sujud ya. Ini yang keempat. Yang kelima surah Maryam ayat 57. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min dzurriyyati Ibrahim wa Ismaila wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatur rahman kharru sujada wa bukiya. Ada kalimat kharru sujada. Nah, di sini letak ayat sajdahnya. Maryam 58. Kemudian yang nomor 6 surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat 18.
Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamar wan nujum wal jibal wasyajar wad dawab wa katsiru minan nas. Di sini kalimat alam tara annallaha yasjudu lahu, yasjud lahu. Nah, di sini ayat sujud tilawahnya surah Al-Hajj ayat 18. Kemudian yang nomor 7 ya? Hah? Iya 7 kan? Surah Al-Hajj lagi, tapi ayat 77. Kalau tadi surah Al-Hajj ayat 18, sekarang surah Al-Hajj ayat 77-nya. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Di sini ada kalimat wasjudu wa'budu rabbakum. Wasjudu ayat sujud, ya. Kemudian yang nomor 8 surah Al-Furqan ayat 60. Wa idza qila lakum usjudu lirrahman. Di sini kalimat usjudu lirrahman. Qalu wa marrahman? Anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Kemudian yang nomor 9 An-Naml. Surah An-Naml ayat 26. Surah An-Naml ayat 25-26. Ala yasjudu lillahi alladhi yukhrijul hub'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Di sini ala yasjudu lillah. Kalimat yasjudu lillah. Kemudian yang nomor 10 surah As-Sajdah yang disunnahkan dibaca setiap fajar Jumat. Ya. Ayat 15 Allah mengatakan innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujada. Di sini kalimat sujada. Wasabbihu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kemudian yang nomor 11 surah Shad. Surah Shad ayat 34. Ayat 24. Qala laqad dhalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajihi wa inna katsiran minal khulata la yabki ba'duhum ala ba'din illa alladhina amanu wa amilus salihat wa qalilum ma hum wa dhanna Dawudu innama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Ini juga ada kalimat wa kharra raki'an wa anab. Kemudian surah Fussilat yang nomor 12. Fussilat ayat 37 sampai 38. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kalimat wasjudu lillah. Kemudian yang 13 surah Fussilat surah An-Najm. Surah An-Najm ayat 62. Fasjudu lillahi wa'budu. Kalimat fasjudu lillahi wa'budu. Kemudian yang ke-14 surah Al-Insyiqaq ayat 21. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Ayat yang kita sedang bahas. Kemudian yang terakhir suratul Alaq. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, ini 15 ayat yang disebutkan oleh jumhurul ulama. Disinilah tempat-tempat kita diperintahkan untuk sujud. Tetapi sekali lagi yang disepakati oleh para ulama berdasarkan ijma kesepakatan hanya 10 ayat saja. Yang 5 diperselisihkan. Apa itu? Pertama yang disepakati surah Al-A'raf. Tadi 206. Kemudian yang kedua surah Ar-Ra'du ayat 15. Kemudian surah An-Nahl ayat 49-50. Kemudian surah Al-Isra ayat 107 sampai 109. Kemudian surah Maryam ayat 58. Kemudian surah Al-Hajj ayat 18. Kemudian surah Al-Furqan ayat 60. Kemudian surah An-Naml ayat 25 sampai 26. Kemudian surah As-Sajdah ayat 15 dan surah Fussilat ayat 37-38. Ini yang disepakati. Ya. Adapun yang 5 itu diperselisihkan para ulama, tetapi jumhur mayoritas ulama mengatakan bahwa apabila kita membaca di titik 15 ayat ini yang ada kalimat sujudnya, maka kita disunnahkan untuk sujud tilawah. 15 ayat tadi. Baik, kita masuk sedikit pada fikihnya.
Apa hukumnya sujud tilawah itu? Apa hukumnya sujud tilawah itu? Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika ditanya tentang hukum sujud tilawah, maka dia mengatakan sunnah hukumnya dan tidak wajib. Adapun yang menunjukkan bahwa sujud tilawah itu sunnah dan bukan wajib, riwayat Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an, satu hari dia khutbah Jumat. Kemudian ketika dia khutbah Jumat, dia membaca surah An-Nahl tadi. Surah An-Nahl tadi yang saya sebutkan, surah An-Nahl yang di dalamnya ada sujud tilawah ya. Ayat berapa? 49 sampai 50 tuh. Ya. Lah Umar pun turun dari mimbar, kemudian sujud. Maka semua jamaah yang hadir di masjid itu semua sujud. Kemudian Jumat berikutnya Umar berkhutbah lagi. Kemudian Umar membaca ayat-ayat sajdah, tapi Umar tidak sujud. Padahal sahabat sudah siap-siap sujud tuh. Kemudian Umar mengatakan, Allah tidak mewajibkan kalian untuk sujud tilawah kecuali kalian berkehendak. Dari sini menunjukkan bahwa sujud tilawah tidak wajib. Kenapa? Karena Umar ngomong begitu di hadapan para sahabat dan tidak ada yang menyanggah satupun. Kalau memang sujud tilawah wajib, tentu ada sahabat yang menegur Umar kan. Loh kok Jumat kemarin sujud, Jumat sekarang tidak kan? Bisa saja gitu kan. Dengan diamnya para sahabat menunjukkan bahwa sujud tilawah itu tidak sampai wajib, tetapi sunnah saja. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian berkenaan dengan sujud tilawah juga. Sujud tilawah ini apakah kemudian bacaannya sama dengan sujud-sujud biasa? Maka ulama mengatakan ya sama. Jadi sujud tilawah itu yang dianjurkan dibaca adalah subhana rabbiyal a'la, sama dengan sujud yang lain, subhana rabbiyal a'la. Adapun kemudian ada doa yang dianjurkan Nabi SAW, seperti doa yang ma'ruf sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ah wa basarah bihaulihi wa quwwati, ya. Wajahku sujud kepada yang menciptakannya, yang membuka pendengarannya dan penglihatannya dengan kuasa dan kekuatannya. Ada juga seperti itu. Atau lafaz sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ah wa basarah bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku sujud kepada yang menciptakan dan membuka pendengaran dan penglihatan dengan kuasa dan kekuatannya, maha barakah Allah sebaik-baik pencipta. Ataupun ada juga memang riwayat Nabi terkadang membaca Allahumma aktub li indaka biha ajra waj'alha li indaka duhura wa wada'a anni biha wizra waqbalha minni kama taqabbalta min abdika Daud. Ya Allah, tuliskanlah untukku pahala di sisimu dengan sujud ini. Jadikanlah sujud ini tabungan untukku di sisimu. Hapuskanlah dariku dosa dengan sujud ini, dan terimalah sujud ini dariku sebagaimana engkau menerima dari hambamu Daud. Lah ini namanya doa tambahan. Ya, ini sunnah saja, bisa dibaca bisa tidak. Atau dengan doa yang lain yang umpamanya kita meminta apa begitu dalam doa itu tidak ada masalah. Tapi subhana rabbiyal a'la ini harus dibaca. Ya. Kalau antum mau gabung pun enggak apa-apa. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Subhana rabbiyal a'la gitu ya. Dan antum baca setelah subhana rabbiyal a'la sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'a wa basara bihauli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma aktub li indaka biha ajra waj'alha li indaka duhura wa wada'a anni biha wizra waqbalha minni kama taqabbalta min abdika. Dan boleh enggak ada masalah. Nah, itu sunnah saja tambahannya, ya. Tapi kalau antum dihafal cukup subhana rabbiyal a'la saja. Dan ingat bahwa perbedaan sujud tilawah dalam solat dengan di luar solat. Kalau sujud tilawah dalam solat maka harus mengikuti gerakan solat. Jadi ada takbirnya. Ketika hendak sujud takbir. Ketika bangkit dari sujud takbir juga kan itu ya. Jadi yang ngikutin gerakan solat lah. Apabila meninggi dan merendah tetap takbir. Dan kalau kita menjadi makmum ya ikut imam. Kalau imam sujud kita sujud. Kalau imam tak sujud ya tak sujud kan gitu ya. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Jadikan imam itu untuk diikuti. Kalau imam sujud alhamdulillah, kalau enggak ini. Dan tidak ada sunnahnya
seseorang itu memaksudkan bacaan hanya untuk dimaksudkan sujud. Ingat ya, nggak ada sunnahnya. Ya, umpamanya antum memfokuskan, saya ingin sujud tilawah, langsung antum baca wasjud waqtarib aja kan. Ya kan? Wa a'udzubillahi waladhdallin wasjud waqtarib. Langsung sujud karena antum pengen sujudnya, nggak ada sunnahnya. Ingat bahwa sujud tilawah itu seperti kita umpamanya salat fajar hari Jumat, kita kan disunahkan membaca surah As-Sajdah secara sempurna, kemudian rakaat kedua surah Al-Insan secara sempurna kan begitu. Dan tidak boleh diniatkan membaca surah itu karena niat ingin sujudnya, bukan. Ya, tetapi Rasulullah SAW ketika memerintahkan untuk membaca dua surat itu karena kandungan makna yang luar biasa, bukan karena sujudnya. Karena kandungan dalam surah As-Sajdah yang luar biasa, ataupun kandungan makna dalam surah Al-Insan yang luar biasa, itulah sebabnya Rasul menyunahkan dua surat ini dibaca di waktu fajar. Kalau bertepatan memang imamnya sampai kepada ayat sajdah, ya disyariatkan sujud, tapi jangan diniatkan khusus itu saja. Ya, itu harus dipahami. Ya. Adapun di luar dari sholat, memang terjadi silang pendapat. Apakah kemudian perlu wudu, perlu menghadap kiblat, perlu menutup aurat? Wallahu a'lam, ini khilaf ulama. Ya. Bagi yang mengatakan bahwa sujud tilawah itu sama dengan sholat, ya berlakulah hukum-hukum sholat kan itu. Tapi pendapat yang kuat wallahu a'lam, kalau sujud di luar sholat maka tidak berlaku hukum-hukum sholat. Artinya boleh tidak berwudu, boleh tidak menutup aurat, boleh juga tidak menghadap kiblat. Makanya antum lagi baca Quran di rumah pakai pakaian biasa, atau istri antum pakai pakaian biasa, nggak pakai jilbab, pakai macam mushaf gini aja. Tahu-tahu kemudian lewat kepada ayat sajdah tadi. Ala yasjudu lillahi man fis samawati. Ya sudah, langsung sujud saja. Tanpa harus berwudu dulu, tanpa harus pakai mukena dulu rapat-rapat, langsung sujud di situ. Ya. Dan kalau seandainya kondisinya antum di kendaraan, kan tidak mungkin sujud. Maka Syekh Utsaimin mengatakan kalau umpamanya antum baca Quran di kendaraan, ya, maka cukup mengisyaratkan dengan kepala saja sebagai sujudnya. Cukup gini saja. Subhanallah, subhanallah, itu maksudnya. Tidak perlu juga kemudian ditempelkan di kursi kepala, tidak perlu. Ya. Nah, nanti antum bahaya itu disetir, antum lagi nyetir, nabraklah. Jadi cukup disyaratkan, karena itu bahaya juga kalau jadi sopir kan. Jadi disyaratkan begini saja. Nah, cukup. Lalu bagaimana kalau seandainya antum melihat televisi, atau melihat YouTube, atau mendengar di radio, kebetulan dia lagi baca murattal, yang dibaca pula surah As-Sajdah atau surah An-Nahl atau surah Al-Furqan atau surah Isra tadi kan. Apakah kita perlu sujud? Maka ulama mengatakan tidak. Kalau kita mendengar dari kaset, dari YouTube, dari televisi, maka tidak wajib sujud. Walaupun dia membaca ayat sajdah. Kecuali yang membacanya sujud, baru kita sujud. Ya. Kalau yang membacanya tidak sujud, ngapain kita tidak sujud? Karena kita ikut kepada yang membaca. Ingat ya, jadi patokannya adalah kepada yang membacanya. Kalau yang membacanya sujud, kita ikut sujud. Kalau yang membacanya tidak sujud, ngapain kita sujud? Itu maksudnya. Nah, jadi tidak ada kewajiban untuk sujud kalau dengar dari murattal dan begitu seterusnya. Sebagaimana yang pernah ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, dia mengatakan tidak ada kewajiban sujud. Kecuali dia secara langsung, kemudian dia sujud, ya kita ikut sujud. Kalau rekaman atau apa, ya kan kita tidak tahu dia sujud nggak sujud. Rekaman ya tidak perlulah sujud. Ya. Taib, masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara yang berkenaan dengan masalah sujud tilawah. Taib. Keutamaannya dijelaskan di 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang tadi saya singgung ketika bicara soal keutamaan sujud. Sujud tilawah ini membuat setan menangis, tersiksa. Sujud tilawah ini membuat setan menangis dan tersiksa hatinya. Karena konteksnya dalam hadis itu, idza qara'a ibnu Adam sajdah fasajada. Apabila anak Adam itu membaca ayat sajdah, maka disebut sujud tilawah. Maksudnya tilawah itu apa? Ya Quran, tilawah itu kan bacaan. Sujud karena bacaan Quran gitu maksudnya. Maka disebut tilawah, ya. Jadi Rasul mengatakan idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajad.
apabila anak Adam itu membaca Al-Quran dan berkaitan dengan ayat sajdah yang saya sebutkan tadi di 15 ayat tadi, fasajada, kemudian dia sujud, i'tazala syaitan yabki, maka setan akan lari, kemudian menangis, tersiksa dia. Kemudian dia mengatakan, ya wailah, umira ibnu Adam bis sujud, fasajada falahul jannah, wa umirtu bis sujud fa asaitu faliyan nar. Lihat anak Adam itu, kata iblis, dia diperintah sujud, mau pula dia sujud. Dulu aku diperintah sujud sama Allah, aku enggan pula sujud, aku pula masuk neraka, katanya. Jadi setan ini luar biasa takutnya dengan anak Adam itu ketika sujud tilawah. Kemudian juga hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, Nabi SAW membaca surah An-Najm di Mekah. Fasajada fiha wa sajada ma'ahu ghaira syaikhin. Nabi membaca surah An-Najm di Mekah, maka Rasul sujud dan semua orang bersamanya ikut sujud, kecuali orang yang sudah tua gitu ya, mungkin dah enggak tahan lagi situ ya. Ya. Kemudian hadis yang ketiga, mungkin dua ini cukup. Ada sedikit masalah, terutama di masjid-masjid ya. Kadang-kadang nih bahayanya kalau tabir wanita ini terlalu tinggi. Ketika imam ini sujud tilawah, Allahu Akbar, kemudian dia sujud, nih akhwat di belakang ini kadang-kadang disangka ruku. Kan ada kan gitu kan? Itu sering terjadi loh itu. Sering terjadi itu, imamnya sujud, yang akhwat pula ruku. Ya. Kemudian setelah imamnya selesai daripada sujud, naik ke atas, akhwatnya pula dia bangkit daripada ruku. Akhirnya ketika kemudian imamnya betul-betul ruku, dia pula sujud, kan begitu ya? Nah, ini gimana nih kondisinya? Maka dijawab oleh para ulama, kan ini kan perkara kontemporer. Kalau para ulama kan membahas ulama fikih itu. Ingat bahwa seorang makmum itu syaratnya harus melihat imam atau melihat makmum yang melihat imam. Ingat ya, kalau kita sholat berjamaah itu harusnya tabir jangan terlalu tinggi, atau minimalnya ketika sholat gorden dibuka gitu ya, gorden akhwat itu supaya nampak. Karena syarat sholat juga harus melihat imam atau melihat makmum yang melihat imam, supaya jangan salah sholatnya gitu maksudnya. Tapi musibahnya sekarang di musola-musola di masjid-masjid itu tabir tinggi-tinggi, si akhwat ini pula tak melihat pula si ikhwan di depan. Akhirnya kejadian seperti itu. Ketika sujud tilawah, harusnya dia sujud, dia malah ruku. Harusnya dia ruku, dia pula masalah sujud. Lah ulama mengatakan kalau kondisi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Pamannya imam lagi ruku, dia sujud. Kalau dia menyadari bahwa kok nggak ada sami Allahu liman hamidahnya kan, kan gitu, menyadari kan, mesti ya Allahu Akbar lah. Ini bukan ruku, ini sujud karena nggak ada sami Allahu liman hamidahnya kan. Nah, kalau dia menyadari, dia harus cepat bangkit, ya. Jadi kemudian dia harus ruku, yang ketinggalan kemudian ikut imam. Adapun tambahan tidak memadaratkan dia, ya. Jadi dia harus seperti itu. Jadi dia harus membalas yang kekurangan tadi. Karena kan imam lagi sujud, dia ruku. Rukunya ini apa? Imam tidak sedang ruku kok, berarti tidak dianggap kan? Masalah yang kedua, ya, imam ruku, dia pula sujud. Baru sadar loh, ini nggak ada kalimat sami Allah liman hamidah. Barulah dia sadar, makanya dia cepat ruku, kemudian ikut imam. Nah, ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Adapun tambahan-tambahan tadi tidak dianggap, ya, karena memang dia tidak tahu kondisinya. Kalau tahu yalah, ya. Ini makanya madorotnya sebaiknya di masjid-masjid saya sarankan itu takbir jangan tinggi-tinggi. Kalaupun tinggi-tinggi ya kemudian bisa dibuka lah kan itu. Khusus waktu sholat saja dibuka. Kalau habis waktu sholat tutup lagi nggak masalah. Ya, jangan memadorotkan makmum. Ya. Wallahu a'lam. Taib masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja ya. Kira-kira ada pertanyaan seputar sujud tilawah? Kalau sebetulnya tabir itu memang harus dipakai atau boleh? Di zaman Rasul tidak ada tabir sebenarnya. Tapi sekarang kenapa ada tabir? Nah, tanyalah kenapa ada tabir.
Di zaman Nabi itu tidak. Makanya laki-laki itu datang duluan, nanti akhwat datang belakangan. Jadi ketika buyar, akhwat yang duluan buyar, baru laki-laki duluan. Mungkin sekarang juga takut ada fitnah ya ditabir gitu. Tapi gak ada masalah tabir itu, asal jangan menghalangi pandangan orang sholat. Tabirnya itu. Ya. Sehingga si makmum di belakang itu bisa melihat imam atau melihat makmum yang melihat imam. Kan tidak harus mesti melihat imam. Kalau banyak nyesap kan gak mungkin dilihat imam. Yang penting melihat makmum paling belakang dan ia melihat makmum yang paling depan sampai pun gerakannya sama dengan imam. Supaya jangan madaratkan, karena ini sering terjadi nih kalau sujud tilawah ini antara makmum yang ditabir khususnya akhwat tuh dengan ikhwan tuh beda tuh. Dan itu sering saya ditanyakan juga gitu ya. Masalah-masalah seperti ini. Wallahu a'lam. Iya. Sujud syukur itu apa disyaratkan menghadap? Tidak. Syukur itu tidak wajib. Pokoknya kapanpun dia tidak harus menutup aurat, tidak harus berwudu. Ya, pokoknya mendapatkan nikmat langsung sujud. Tidak, walaupun perempuan pamannya akhwat di rumah nih. Ya. Baru mandi pakai anduk saja, tapi nggak ada orang di rumah. Telepon suaminya, alhamdulillah nih abang dapat rezeki, langsung sujud. Nggak ada ketentuan. Ya. Wallahu a'lam. Sama juga di sujud tilawah nggak ada ketentuan. Ada bacaan khusus ada di sujud syukur? Nggak ada. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Kalaupun mau doa setelah itu, Subhana rabbiyal a'la dulu. Selepas itu terserah mau doa apa aja. Ya. Karena Subhana rabbiyal a'la ini yang wajib dibaca gitu ya. Sama dengan sujud tilawah juga sama, yang itu dulu yang dibaca. Adapun tambahan sajadah wajhi lilladzi khalaq wa syaqqa sama wa basar lihaulin itu sunnah saja dibaca. Ya. Intinya Subhana rabbiyal a'la itu. Wallahu a'lam. Iya, di sini di YouTube ini apa nih? Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya. Misalkan kita mau membaca doa yang Ustaz kasih, cuman belum hafal. Lalu pas belum salam kita ambil catatan doanya, kemudian kita baca di catatan itu. Nggak usah takalluf dalam perkara sunnah itu, nggak usah takalluf. Kalau ndak hafal, dihafal dulu. Ya, kalau doa umpamanya tadi sujud tilawah kan dalam sholat itu, jadi hafal di luar sholat. Jangan disibukkan perkara-perkara di luar sholat masuk ke dalam sholat. Karena apalagi sholat wajib itu kan ndak boleh banyak bergerak. Ya. Mengeluarkan 2 huruf saja itu dilarang, bahkan batal sholatnya kalau tanpa ada sebab. Ya, seperti mamanya mengatakan ab, gitu ya, itu kan 2 huruf tuh, alif ba ab itu bapak, tiba-tiba kita ab, batal sholatnya kalau tidak ada hajat. Dia mengeluarkan kalimat seperti itu, batal sholatnya. Kecuali kalau karena hajat atau karena sesuatu yang tidak bisa kita tahan, seperti orang menguap, wah kan itu karena orang ngantuk, itu kan bukan karena ikhtiar dia, atau karena nangis karena memikirkan ayat azab ya. Nah, jadi perkara-perkara di luar sholat itu jangan masuk ke dalam sholat ya, karena sholat itu ada kesibukan sendiri dengan gerakannya, dengan bacaannya, dengan khusyuknya dan begitu seterusnya. Jadi kalau belum hafal sebaiknya dicatat, kemudian dihafal di luar sholat sampai hafal, baru kemudian dipraktekkan gitu ya. Nah, ini apa lagi nih? Ustadz nanti ada rezeki datanglah ke Malaysia. Alhamdulillah. Tinggal ngundang saja, kirim tiket kita ke sana. Iya. Ya. Wallahu a'lam. Ini saja, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.